Gua akan isi oli yang beredar di pasaran, ya kan, yang memang sudah beredar di pasaran, dan oli itu akan gue isi. Gua nggak sebut merek, dan gue belinya lokal di sini. Jadi gua akan isi dulu, nanti akan kita tes nih, habis kita isi nih. Ini untuk oli lokal yang kita beli di lokal, dia dapatnya di 9, 10, 8, 9, 10 lah. Karena memang standarnya di 8 itu udah dingin. 10 kurang dari 8, 9, 10 lah itu gue bilangnya. Karena ini memang sengaja gue pakai termometer ini, gue nggak mau pakai yang digital. Ntar dibilang digital, ntar gue akal-akalin lagi. Nah, ini kita dapat yang Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domovers, hari ini gue mau jelasin ke lo orang kenapa kok penting banget menggunakan oli yang kualitasnya bagus untuk di kompresor AC mobil. Nah, ini ada mobil operasional kantor. Kita biasa pakai buat muter-muter. Baru beli juga ini yang kemarin waktu itu. Belum gua flashing AC-nya. Nah, ini yang kita mau lakukan sekarang adalah kita flashing dulu AC-nya. Gua akan isi oli yang beredar di pasaran, ya kan, yang memang sudah beredar di pasaran, dan oli itu akan gue isi. Gua nggak sebut merek. Dan gue belinya lokal di sini, jadi gue akan isi dulu, nanti akan kita tes nih, habis kita isi nih. Nah, udah gitu kita akan flashing lagi ulang, kita keluarin lagi semuanya, dan kita pakai olinya Domo nih, yang biasa kita pakai. Nah, kalau oli kompresor AC saya impor dari Amerika. Karena kenapa? Karena menurut gue mereka bikinnya masih paling bagus, dan ini masih genuinely made in USA, bukan bottle in USA. Jadi menurut gue ini olinya masih bagus banget, dan kita liatin aja hasilnya ya. Ini lagi kita flashing pertama dulu, dari olinya yang lama kita buang, kita akan isi oli yang gue beli lokal. Habis itu kita tes, baru nanti kita flashing ulang, kita isi oli yang Domo selalu pakai, yang kita impor dari Amerika. Oke? Ini kita isi dulu. Tadi kan flashingnya udah kita keluarin, cukup kotor juga olinya. Karena kan ini sebelumnya gue belum flashing nih, sengaja emang. Ini kita flashing dan kita mau isi oli lokal. Kalau Innova 180 mili dia olinya. Nah, sampai habis ya. Habis tuh. Kalau udah kita vakum dulu bentar, habis itu baru kita injek pakai freon. Nah, ini kita isi vakumnya udah tadi, jadi kita isi freon ya. Nah, kita udah nyalain, freon tekanannya udah, pressure-nya udah bagus. Dia, ini kan kita pakai termometer biasa supaya kita nunjukin dengan termometer yang tidak akurat pun nanti oli yang dari Domo itu dapat berapa. Ini untuk oli lokal yang kita beli di lokal, dia dapatnya di 9, 10, 8, 9, 10 lah. Karena memang standarnya di 8 itu udah dingin, ya kan. Jadi itu untuk si standar si lokal di 8 tuh sudah dingin untuk di posisi low dan di posisi yang paling dingin nih. Pencetannya. Nah, abis ini kita flashing lagi satu kali lagi ulang, dan kita akan masukkan oli kita sendiri yang kita impor dari Amerika. Kita lihat hasilnya, oke? Nah, untuk olinya kita isi yang ini, made in USA. Dia masih 1 US quarts. 1 quarts itu nggak sampai seliter kurang dikit. Ya, memang mereka kepengennya beda-beda ya. Kita isi ya. ,140 mili.
Nah, ketika udah masuk, sekarang kita isi freonnya. Nah, sekarang udah keisi freonnya dan tekanannya udah standar. Kita sekarang lihat di dalam perbandingannya antara oli yang kita punya dengan oli lokal. Nah, kita udah lihat ini setelah kita isi oli pakai punya kita yang dari US, itu kita dapatnya dengan termometer ini tadi kan di 10 ya, 10 kurang dari 8, 9, 10 lah itu gue bilangnya, karena ini memang sengaja gue pakai termometer ini, gue nggak mau pakai yang digital, ntar dibilang digital, ntar gue akal-akalin lagi. Nah, ini kita dapat di angka 5 saudara-saudara sekalian, dan ini ketika saya pegang nih biar lo orang percaya tuh, begitu gue pegang batangnya dia naik lagi langsung tuh ke 20, 30. Harusnya sih harusnya sih suhu badan gue 37,5. Jadi ini kalau naik sampai 37 berarti ini cukup akurat. Nah, teman, gue mau ngejelasin disitulah bedanya oli bagus sama oli biasa ya. Balik lagi sih bro, gue udah sering bilang sama lu kan, lu pakai oli bagus bedanya akan berasa, nggak mungkin nggak berasa. Ini kalau di AC yang dari kita flushing kita isi oli biasa, kemudian gua isi dengan oli kita yang memang kita dari dulu selalu pakai itu. Saya dari awal buka dokter mobil kita pakainya memang oli dari Amerika ini. Nah, maka dari itu kalau kualitas dari olinya sendiri gua nggak pernah ragu karena kita selama ini pakai itu dan nggak pernah ada problem sih. Kalau untuk umur pemakaian olinya dia tiap 20.000 km sekali ganti. Nah, nih tuh. Dia dapat 35 ya. Jadi menurut gue sih ini akurat ke 2 derajat lah ya. Ke plus minusnya errornya 2 derajat. Jadi masih oke lah. Maka dari itu oli yang bagus ketika lu flush sistem AC lu itu sangat penting untuk mendapatkan bener-bener optimalnya dari si mobil lu sendiri, karena ini spare part tidak ada yang diganti, hanya kita flushing 2 kali. Flushing yang pertama gue isi oli yang kita beli lokal, flushing 1 kali lagi yang memang gue isi oli yang memang kita selalu impor dari awal. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.